Shalom. Berikut adalah protokol panduan pelaksanaan peribadahan di wilayah gereja dalam adaptasi kebiasaan baru. Ketika memasuki gedung gereja, hindarilah untuk kontak fisik seperti bersalaman dan atau berpelukan. Ucapkan salam dengan cara lain dan jangan lupa gunakan masker selama berada dalam wilayah gereja. Cucilah tangan sebersih mungkin sebelum masuk dalam gereja dengan menggunakan sabun yang telah disediakan. Cucilah tangan dengan tata cara mencuci tangan sesuai dengan rekomendasi WHO. Pertama, basahi tangan dengan air, lalu tuang sabun dengan tangan secukupnya untuk menutupi semua permukaan tangan. Gosok telapak tangan yang satu ke telapak tangan lainnya, lalu gosok punggung tangan dan sela jari, juga gosok punggung jari ke telapak tangan dengan posisi jari saling bertautan. Genggam dan basuh ibu jari dengan posisi memutar. Gosok bagian ujung jari ke telapak tangan agar bagian kuku terkena sabun. Gosok tangan yang bersabun dengan air mengalir dan pastikan bahwa tangan telah bersih sepenuhnya dari sabun. Jangan lupa keringkan tangan dengan lap sekali pakai atau tisu sampai benar-benar kering dan tidak ada lagi air maupun sabun yang tersisa. Sambil tetap menjaga jarak aman satu sama lain, jemaat akan diukur suhu tubuhnya oleh petugas sebelum memasuki gedung gereja. Ini wajib dilakukan untuk seluruh jemaat maupun petugas ibadah yang terlibat dalam ibadah. Isilah buku kehadiran ibadah dengan data yang benar, jelas dan rapi untuk memudahkan petugas dalam memantau kehadiran jemaat setiap minggu. Gunakan face shield dan masker dengan rapi selama ibadah berlangsung. Jemaat dipersilakan duduk di tempat duduk yang telah ditata sesuai dengan protokol pencegahan COVID-19. Jemaat dimohon untuk tidak memindahkan dan atau menggeser kursi yang telah ditata tersebut dengan alasan apapun. Jagalah ketertiban selama ibadah berlangsung. Ketika ibadah telah selesai dilaksanakan, jemaat keluar dari gereja dengan tetap menjaga jarak aman satu sama lain. Ucapan salam tetap dilakukan dengan menghindari kontak fisik dan dilakukan dengan cara lain. Ketika jemaat telah berada di luar gedung gereja, jangan lupa untuk kembali mencuci tangan dengan menggunakan hand sanitizer dan atau sabun yang telah disediakan. Untuk menghindari kerumunan, jemaat dimohon segera meninggalkan lingkungan gereja setelah selesai ibadah. Perlu jemaat ketahui, sebelum dan setelah ibadah, petugas akan membersihkan kembali gedung gereja dengan menggunakan disinfektan. Ini berlaku hingga halaman luar gereja. Hal ini dilakukan untuk menjaga kebersihan dan mencegah penularan virus. Jemaat yang terkasih, mari mendukung pelaksanaan peribadahan dalam adaptasi kebiasaan baru saat ini dengan sungguh-sungguh menaati protokol pencegahan dan penularan virus COVID-19 di lingkungan gereja kita tercinta. Ingatlah firman Tuhan, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bersama-sama kita pasti bisa menjalani tatanan baru ini. Tuhan Yesus melindungi, Ia menyertai dan memberkati kita sekalian.
Jemaat yang terkasih, ini adalah siaran tunda ibadah hari Minggu yang kami rekam secara langsung dari ibadah pertama. Ibadah tunda ini sudah melalui proses editing oleh tim digital tanpa mengurangi dan atau menambah elemen-elemen lain dalam ibadah. Perlu diketahui, sebelum dan setelah ibadah, seluruh presbiter yang bertugas, jemaat, dan anggota tim digital mengikuti seluruh ketentuan protokol pelaksanaan peribadahan dalam adaptasi kebiasaan baru, sesuai instruksi pemerintah dan otoritas gereja, dalam hal ini Majelis Sinode GPIB. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-11 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Ferdinand Ishak Mamangke, SSI. Mari kita menghadap Tuhan. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambung firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. sesudah Pentakosta. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan
langit dan bumi. Nas pembimbing 2 Timotius pasal 4 ayat 2 yang menyatakan, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Umat Tuhan, terimalah salam rasuli. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertai juga. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur untuk kasih setiamu kepada kami semua yang seringkali mengecewakanmu, karena kami lebih sering hanya memikirkan kepentingan dan kesenangan kami sendiri. Padahal kami harus menjadi saksimu di dalam hidup ini. Kasihani kami ya Bapa, dan biarlah melalui kesempatan kami beribadah kepadamu hari ini, kami dibaharui untuk kembali menjadi saksimu di dalam hidup kami, supaya Tuhan dimuliakan melalui hidup dan kehidupan kami. Amin. Ya Tuhan, bukalah pikiran kami dan terangilah dengan Roh Kudus, sehingga kami mengerti kehendak Tuhan di dalam firman yang kami baca. Amin. Umat Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan
yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai 29 yang menyatakan, Lembaga Alkitab memberi judul Pembicaraan dengan Orang Yahudi di Roma. 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku, karena tidak terdapat suatu kesalahan padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israelah aku diikat dengan belenggu ini." Akan tetapi mereka berkata kepadanya, "Kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu, sebab tentang Masya ini kamu tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan." Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu, datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. "Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menganggap. Sebab hati bangsa ini telah mendebar, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya." Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan senantiasa ucapkanlah syukur kepada Allah.
Bapak, Saudara, umat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah aktivitas, di tengah-tengah pelayanan yang Ibu Bapak, Saudara, dan saya kita lakukan, khususnya di masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk, dengan saling berbeda pendapat, dengan saling berbeda ragam, pastinya Ibu Bapak, Saudara, dan saya di saat melakukan aktivitas itu, Ibu Bapak, Saudara, dan saya akan menghadapi apa yang dikatakan tantangan. Amin. Sekali lagi saya mengatakan kita akan menghadapi tantangan. Ya karena itu masyarakat Indonesia yang majemuk punya pendapat-pendapat yang berbeda. Bahkan Ibu Bapak, Saudara, umat Tuhan yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, bisa jadi apapun aktivitas yang kita lakukan ini tidak akan direspon, tidak akan diterima, tidak akan disambut. Sekali lagi saya mengatakan karena beragam, karena berbeda pendapat. Ibu Bapak, Saudara, umat Tuhan yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, kita melihat di dalam perikop bacaan kita Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-29 ini memperlihatkan, menunjukkan, menggambarkan bagaimana Rasul Paulus di dalam pelayanannya untuk memberitakan Injil, untuk pekabaran Injil, di satu sisi Ibu Bapak, Saudara, pekabaran Injil yang dilakukan oleh Rasul Paulus bagi masyarakat Yahudi, ini di satu sisi, bagi masyarakat Yahudi yang menolak pengajarannya, menolak kabar Injilnya Ibu Bapak, Saudara, menurut masyarakat Yahudi. Juga di sisi yang lain, Ibu Bapak, Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan,
oleh para Farisi dan juga mahkamah agama pelayanan pekabaran Injil yang dilakukan oleh Rasul Paulus tidak dapat diterima, tidak dapat diterima oleh orang-orang Farisi, orang-orang mahkamah agama, karena mereka menganggapkan mereka lebih tahu, karena mereka menganggap mereka lebih pintar, mereka lebih menguasainya. Ibu bapak saudara, ibu bapak saudara umat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Lalu pertanyaannya bagi kita, pertanyaannya bagi ibu bapak saudara dan saya, kita semua, diaken dan pendatua serta pendeta, ketika kita melakukan pekerjaan, ketika kita melakukan pelayanan, lalu pekerjaan dan pelayanan kita tidak diterima, tidak direspon, tidak disambut oleh masyarakat, bahkan oleh jemaat sendiri, pertanyaannya adalah apakah pekerjaan, pelayanan, aktivitas yang kita lakukan membuat ibu bapak saudara dan saya, diaken, penatua dan pendeta menjadi apa? Menjadi lemah, menjadi kendor, menjadi apa? Patah semangat. Ibu bapak saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Rasul Paulus meskipun dalam pelayanannya, di dalam pekabaran Injilnya tidak diterima baik di satu sisi oleh masyarakat Yahudi maupun oleh orang-orang Farisi dan mahkamah agama, tidak menjadikan Rasul Paulus kendor, tidak menjadikan Rasul Paulus melemah. Ibu bapak saudara, tetapi Rasul Paulus menghadapi cara menghadapi persoalan ini yang mau kita lihat, ibu bapak saudara yang kasih dan diberkati oleh Tuhan. Cara menghadapi persoalan ketika kita ditolak, ketika kita diterima. Ini yang Rasul Paulus lakukan, ibu bapak saudara yang kasih dan diberkati oleh Tuhan. Ayatnya yang ke-19. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar. Tetapi bukan catatannya pada ayat yang ke-19 ini adalah tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. It's okay aja Rasul Paulus naik banding, tetapi di saat Rasul Paulus naik banding dan mengadukan kepada Kaisar, bukan untuk menyelamatkan
mau menyatakan apa yang ia kabarkan itu adalah kebenaran Injil yang sejati. Amin. Lalu bagian yang kedua, ibu bapak saudara, cara menghadapi persoalan ketika Paulus tidak diterima. Cara menghadapi ibu bapak saudara dan saya ketika tidak diterima di dalam pekerjaan, pelayanan, aktivitas yang kita lakukan. Rasul Paulus mau katakan pada bagian yang kedua adalah pada ayatnya yang ke-28. Ayat 28 saya akan bacakan buat ibu bapak saudara. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarnya. Pada ayat yang ke-28 ini ibu bapak saudara melakukan yang menjadi penekanan pada ayatnya yang pada kata, pada kalimat. Sebab itu kamu harus tahu. Sekali lagi saya mengatakan bagian yang kedua, cara menghadapi pada kata sebab itu kamu harus tahu. Artinya ibu bapak saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, ketika kita tahu konsumsi bahwa Allah di dalam Yesus Kristus yang adalah sumber keselamatan, di saat ibu bapak saudara tahu, mengetahui Yesus Kristus adalah juru selamat, itu keselamatan itu juga harus diberitakan, harus menjadi konsumsi banyak orang. Amin. Artinya bagian yang kedua, ketika ibu bapak saudara tahu Yesus Kristus sebagai juru selamat, sebagai Tuhan dalam hidup dan kehidupan kita, jangan untuk kalangan diri sendiri, tetapi juga untuk konsumsi orang lain, sehingga orang lain atau pihak ketiga juga mengetahui, menyatukan pemahaman, menyatukan pendapat bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ibu bapak saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, besok kita akan seluruh masyarakat Indonesia, seluruh bangsa Indonesia akan merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75. Ada begitu banyak agama-agama yang diakui oleh negara Republik Indonesia ini. Akan tetapi ketika ibu bapak saudara berdebat, ketika ibu bapak saudara menjumpai entah itu
lapangan pekerjaan. Entah itu ada di tempat karena kongko-kongko, orang Jakarta bilang nongkrong. Kongko-kongko ya bahasa kami. Jika ibu bapak saudara sedang nongkrong dan tidak disadari terjadi percakapan perbedaan agama, tidak perlu kita berdebat ibu bapak saudara, tidak perlu. Tetapi kita harus meyakini bahwa semua agama mengajarkan kebenaran. Sekali lagi saya mengatakan, ketika ibu bapak saudara ada perdebatan tentang agama, siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang baik, siapa yang tidak baik, tidak perlu. Tetapi kita harus meyakini bahwa semua agama menyatakan, memberikan pengajaran yang benar. Tidak ada agama yang mengajarkan hal kesalahan. Semuanya mengajarkan pada kebenaran. Ketika ibu bapak saudara merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia, nyatakanlah kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Pujilah Kristus. Amin. Untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya tunggal bersangkita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari tanah untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Ibu bapak saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Kita
Kami mengakui di hadapan-Mu ya Bapa dalam Yesus Kristus, ketika kami melakukan aktivitas dengan pekerjaan, dengan pelayanan di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah jemaat, dengan beragam, dengan latar belakang yang berbeda, kami sadar bahwa kami akan ditolak, kami sadar bahwa kami akan tidak diterima. Oleh karena itu, melalui kebenaran firman Tuhan kami tetap maju terus, malah menambahkan semangat tekad kami untuk menyatakan hal yang baik. Terima kasih ya Bapa dalam Yesus Kristus untuk kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur di minggu yang ketiga di bulan Agustus, ketika persekutuan umat jemaat GPB Sejahtera yang beribadah di gedung gereja di Bait Allah yang kudus ini dapat terlaksana sambil baik kami majelis jemaat maupun kami yang bersekutu di dalam Bait Allah ini, kami tetap memperhatikan protokol kesehatan, mempergunakan masker, cuci tangan, tidak pinjam-pinjam Alkitab, tidak pinjam-pinjam kain sekolah. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Tuhan. Tuhan juga berkati tim streaming GPB Jemaat Sejahtera di Kota Bandung yang meliput ibadah ini, baik untuk seluruh jemaat GPB Sejahtera yang akan beribadah di rumah tinggal maupun orang-orang Kristen yang memanfaatkan YouTube ibadah GPB Sejahtera ini. Terima kasih ya Pak. Kerinduan tim streaming yang kami majelis jemaat harus menopangnya bersama-sama dengan seluruh jemaat. Mereka merindukan 3 atau 2 unit kamera untuk dipakai dalam proses streaming seperti ini. Tuhan berkati agar seluruh jemaat GPB Sejahtera dengan sukacita, dengan semangat berkat Tuhan mereka persembahkan persembahan kolektor, perpuluhan, aksi 2000-an yang diberikan Tuhan memberkati, baik guna menunjang pelayanan gereja maupun menunjang pembangunan atau renovasi gereja. Tuhan, lalu Tuhan mengisi lubung-lubung berkat Tuhan baik secara pribadi maupun rumah tangga keluarga. Dan umat-Mu yang beribadah di Bait Allah yang kudus ini, di dalam hati nurani mereka, secara pribadi mereka memohon kepada Allah dalam Yesus Kristus. Jemaat-Mu yang sakit baik di rumah sakit maupun di rumah tinggal, dalam proses pemulihan Tuhan menjamahnya, Tuhan mengangkat sakit
penyakit mereka. Jemaatmu yang berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan sepekan ini, Tuhan memberkati. Kami berdoa dan menyerahkan bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden Joko Widodo yang pada hari kemarin mempertanggungjawabkan dalam sidang bersama dengan anggota Dewan Rakyat di pusat. Tuhan memberkati upaya-upaya pemerintah untuk mengatasi COVID-19 ini juga. Tuhan memberkati persiapan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75 ini. Tuhan memberkati baik upacara di instansi maupun upacara di istana secara virtual. Tuhan memberkati sehingga seluruh bangsa Indonesia dapat merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75 dengan baik, meskipun dalam situasi pandemi COVID-19. Ya Tuhan, dalam pengertian-Mu kami memohon, peliharalah kami di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar doa Bapa kami. kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Jemaat dipersilakan membawa persembahan-persembahan kepada Tuhan melalui kotak yang tersedia di depan. Kotak yang tersedia adalah untuk kolekte, pembangunan, dan perangkat video streaming. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
mari berdiri untuk menyatakan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Allah sumber segala berkat, kami bersyukur atas anugerah kehidupan yang memampukan kami berkarya dengan karunia dan talenta yang ada. Kami bersyukur sebab oleh kemurahan Tuhan maka kami dipenuhi berkat-Mu yang dapat kami gunakan untuk mendukung kerja pelayanan di jemaat-Mu. Sucikan pemberian kami dan ajar kami untuk tidak khawatir dan pikir dalam hidup ini. Demi Yesus Kristus kami alaskan doa syukur kami. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Warta Sejahtera Minggu 16 Agustus 2020. Yang pertama, atestasi keluar. Ibu Grace Tomasoa, Sektor 8, pindah ke GPIB Ebenezer dan Pasar Bali dengan surat atestasi nomor 03-MJS-8-ATT-2020 tanggal 8 Agustus 2020. Yang kedua, Bapak Martinus BI beserta istri Nyonya Yuliana BI Imkorle dan anak-anak Valdes VN BI dan Natania FSBI Sektor 3 pindah ke GPIB Gamaliel Madiun dengan surat atestasi nomor 04-8-ATT-2020 tanggal 13 Agustus 2020. Yang kedua, PHMJ periode 2020-2022. Berdasarkan surat keputusan Majelis Sinode GPIB nomor 4950-7/20/MS 20/KPTS tanggal 22 Juli 2020 bahwa terhitung sejak tanggal 22 Juli 2020 pelaksana harian Majelis Jemaat Masa Bakti 2020-2022 adalah sebagai berikut. Ketua Pendeta Edi Meyer. Ketua 1 Pendeta Ferdinand Ishak Mamangkai. Ketua 2 Diaken Ever Kaspers. Ketua 3 Penatua Albino Mual Van Nixon Sigalinggi. Ketua 4 Penatua Ronald Kapui Kumoa. Ketua 5 Diaken Dance Dani Trevi Latuheu. Sekretaris Diaken Tri Sulistiowati Lubis. Sekretaris 1 Penatua Eva Rosyil Mosam. Sekretaris 2 Penatua Sarjono Budi Prasetyo. Bendahara Penatua Ani Kristina Leonard. Bendahara 1 Penatua Sangal Panjaitan. Kepada anggota pelaksana harian Majelis Jemaat Masa Bakti 2017-2020 diucapkan terima kasih atas pelayanan dan pengabdiannya. Kepada anggota pelaksana harian Majelis Jemaat Masa Bakti 2020-2022 diucapkan selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Yang ketiga, aksi 2000 dan persepuluhan. Majelis Jemaat GPIB Sejahtera mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak warga jemaat yang telah mendukung program aksi 2000 dan persepuluhan dalam tahun anggaran 2019-2020. Selanjutnya diberitahukan bahwa berdasarkan program kerja dan anggaran tahun 2020-2021, program aksi 2000 dan persepuluhan tetap akan dilaksanakan.
Persembahan tersebut dapat disampaikan melalui kotak persembahan di Gereja Sejahtera atau melalui transfer ke rekening Gereja Sejahtera dengan konfirmasi by WA atau SMS atau telepon kepada Ibu Diana agar bisa disampaikan melalui warta jemaat. Maka dengan hormat kami menghimbau agar ibu atau ibu bapak warga jemaat dengan sukacita tetap berpartisipasi dalam aksi 2000 dan persepuluhan. Tuhan Yesus memberkati. Yang keempat, ucapan selamat ulang tahun. Majelis Jemaat GPIB Sejahtera mengucapkan selamat berulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Tuhan Yesus memberkati. Demikian Warta Sejahtera. Ibu bapak saudara, mari kita berdiri. Mari kita pulang untuk menjadi saksi baginya di tempat kita berada. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam